Halo semua, kembali lagi bersama kami pada praktikum sistem microcontroller dengan saya Darmawan Silaem dan teman saya bernama Rihu Tassoid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas modul 3 yaitu timer counter. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah memahami datasheet Atmega 8535, kemudian mampu membuat aplikasi timer dan counter pada AVR dengan menggunakan bahasa pemrograman C pada CV AVR. Timer dan counter ini merupakan fitur yang telah tertanam di microcontroller AVR yang memiliki fungsi terhadap waktu. Fungsi terhadap waktu yang dimaksud di sini adalah penentuan kapan program dijalankan, seperti itu. Nah, timer merupakan fungsi waktu yang sumber clocknya berasal dari clock internal, sedangkan counter merupakan fungsi perhitungan yang sumber clocknya berasal dari eksternal microcontroller. Nah, pada praktikum ini kita akan melakukan beberapa percobaan terhadap timer dan counter. Pada timer, kita akan melakukan pada timer 0, pada timer 1, dan juga pada timer 2. Nah, begitu juga dengan counter akan kita lakukan percobaan juga. Kita langsung saja kita lihat di sini. Nah, inilah rangkaian yang akan kita bentuk pada Proteus atau skematik rangkaian timer yang akan kita gunakan. Kemudian di sini terdapat timer 0, kode program timer 0. Nah, seperti ini ada pada pengaktifan port DDR-B, port B, kemudian ada kondisi while nantinya. Nah, kita langsung saja ke skematik terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat skematik rangkaian pada Proteus yang akan kita gunakan nanti untuk menjalankan simulasi yang akan kita buat. Kemudian untuk kode programnya di sini sudah ada, saya buat seperti yang di modul. Nah, di sini ada DDR-B 0xFF, berarti membuat port B sebagai output. Kemudian port B ini dan 0B1010 berarti nanti ini akan menyala secara bergantian. Kemudian ada kondisi while. Pada kondisi while ini terdapat TCCR0 0B101. Nah, pada timer 0 ini byte yang digunakan adalah 8 byte seperti itu. Dia hanya mampu menampung 8 byte. Nah, kemudian ada di sini TCNT0 255. Nah, ini adalah batas yang bisa dicacah oleh si timer ini seperti itu. Nah, kemudian ada di sini kondisi while seperti ini. Nah, setelah nanti lebih dari 255 dia akan kembali menghitung ke 0 lagi seperti itu. Karena pada timer 0 ini hanya bisa menampung dengan nilai 255. Setelah itu akan terjadi overflow seperti itu. Nah, untuk melihat simulasinya kita langsung saja run. Nah, tidak ada yang error. Kemudian kita ke Proteus. Kita ambil file hex-nya, itu timer 0. Kita jalankan. Nah, seperti ini dia akan menyala secara bergantian seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari simulasi timer 0. Kemudian yang kedua itu ada kita memodifikasi kode program pada langkah 2 sehingga TCNT0 yang digunakan menjadi hasil perkalian antara nomor kelompok dengan tanggal praktikum dan hitung waktu perubahan LED-nya. Nah, kita buka dulu kode programnya yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu dari project, kemudian ada configure. Nah, kemudian kita hapus dulu ini, kemudian kita add kode program yang akan kita jalankan. Saya di sini membuat namanya tugas 1 timer 0 mode. Kemudian kita okekan. Nah, ini adalah kode programnya. Di sini seharusnya 48. Ya, 48 karena kami kelompok 3 ke kelompok 3 dan kemarin praktikumnya tanggal 16, iya, tanggal 16. Nah,
seperti ini. Kita jalankan, cara kerjanya sama seperti yang tadi, hanya saja TCN tenor di sini diubah menjadi 48 seperti itu. Kita jalankan. Nah, ini tidak ada yang error. Kemudian kita coba run, kita stop dulu, kemudian kita ambil file hexnya yang modif. Ini timer 1, tugas 1 timer 0 modif. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, kita bisa melihat di sini, ini adalah hasil dari simulasi program yang sudah kita buat pada AVR. Kemudian selanjutnya adalah dengan menggunakan TCN tenor yang sama, buatlah kurva TCCR 0 terhadap waktu agar mengetahui perubahan waktu yang disebabkan oleh perubahan scalar. Nah, tadi sempat kelupaan di sini untuk menghitung waktunya kita menggunakan rumus ini. Itu sama dengan 1 per F osilator dikali FH tambah 1 dikali N, dimana ini F osilator di sini frekuensi dari osilator, kemudian FH merupakan bit TCN T0, kemudian N itu per scalar. Per scalar di sini ada 0, ada 8, ada 255, ada 63355. Ya, seperti itu. Inilah yang akan kita buat untuk menghitung waktu yang akan kita gunakan pada kode program kita. Nah, seperti itu. Di sini pada laporan sudah saya cantumkan grafiknya dengan menggunakan perhitungan seperti ini, menggunakan rumus ini. Jadi misalnya pada time 1 saya mendapat, pada time 2 saya mendapat TCN T1 nya itu 32768. Oh sorry, ini kita menggunakan TCN T0. Nah, sama saja perhitungannya saya buat, tapi nanti perbedaannya coba di sini. Untuk menghitung TCN T0 itu di sini 255 ditambah 1 gitu, karena pada TCN pada timer 0 itu hanya bisa menampung 8 bit seperti itu. Nah, ini adalah hasil perhitungan yang sudah kami buat, kemudian ini adalah grafiknya gitu. Semakin besar time yang digunakan, maka nilai TCN T0 semakin besar juga. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah tugas 2 itu delay dengan timer 1. Nah, pada timer 1 ini kita akan menggunakan kita bisa menggunakan bit 16 seperti itu. Jadi nanti kode programnya seperti ini. DDRB 0xFF, sebenarnya sini FF tapi ada kesalahan supaya bisa menghidupkan ke-8 LED nanti. Kemudian ada kondisi while, ada TCN T1 49910. Ini adalah hasil perhitungan menggunakan rumus yang saya tunjukkan tadi. Kemudian TCCR 1B ini 0B110. Kemudian terdapat juga di sini kondisi while, di mana nanti akan menghitung lagi dari 0 setelah memenuhi batas yang bisa dicacah seperti itu. Nah, kita akan lihat kode programnya. Nah, kita buka dulu project, kemudian configure, kita hapus, kemudian kita add yang timer 1, tugas 1 timer 1. Nah, kita open. Oke. Nah, kita jalankan seperti ini. Seperti ini adalah rangkaian seperti pada modul. Nah, kita lihat dulu untuk 49910 ini dihasilkan dari mana. Kita beranjak ke sini. Nah, ini adalah cara perhitungan sehingga dapat 49910. Nah, pada program di atas digunakan TCN T1 49910. Dengan menggunakan ini, maka kita akan bisa membuat delay 1 detik pada LED. Hasil tersebut diperoleh perhitungan di bawah ini. F timer 1 sama dengan F osilator per N.
Nah, kita menggunakan di sini 16 MHz, yang mana pada timer 1 tadi bisa menampung 16 bit seperti itu. Dibagi 1024, kemudian dapat 15,625. Kemudian sini ada pengurangan antara yang bisa ditampung, bit yang bisa ditampung dikurang F timer 1. Nah, sehingga dapat 49910. Seperti itu. Kita jalankan. Selanjutnya kita akan mensimulasikan Prometheus program yang tadi. Kita ambil file hex-nya, udah ini file hex-nya, kemudian kita jalankan. Maka ini akan mati selama 1 detik dan akan menyala selama 1 detik. Kita lihat. Nah, ini adalah hasil kode program seperti itu dengan delaynya 1 detik. Kemudian kita lanjut. Sekarang ke ini modifikasi kode program di atas sehingga LED akan menyala selama X detik dan mati selama X detik. Begitu seterusnya, di mana X sama dengan bulan praktikum ditambah 1. Nah, kita lihat pada kode programnya. Kita open dulu. Itu ada tugas 2 modif. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa melihat hasil perhitungan dari X detik, di mana X adalah bulan praktikum ditambah 1. Nah, X sama dengan bulan praktikum tambah 1. Bulan praktikum adalah sekarang bulan 4, kemudian tambah 1, 5. Berarti nanti time-nya itu 5. Kemudian untuk mencari nanti TJNT 1 sama seperti rumus sebelumnya, kita lihat pada laporan. Nah, di sini ini adalah modifnya. Nah, pada percobaan ini LED akan menyala selama 5 sekon dan akan mati selama 5 sekon dan akan berjalan dengan looping. 5S di sini adalah bulan praktikum tambah 1. Nah, seperti ini adalah proses perhitungan untuk mendapatkan 52429 seperti itu. 52428. Sebenarnya ini 29, ini ada sedikit typo, dan mengatur frekuensi 1342177 Hz seperti itu. Nah, kita lihat kode programnya. Ini adalah kode programnya. Untuk menjalankan, kita project dulu, baru configure. Oke, kita remove, kemudian kita add yang timer 2 modif. Nah, ini timer 1 modif. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di sini open project. Mau kita lihat Proteusnya si tugas 2 timer 1 yang modif. Kemudian ini ada 12. Timer tugas 2 timer modif ini. Nah, kita coba ya. Nah, di sini sudah. Kita add file hex-nya. Ini tugas 2 timer 1 modif. Kita pilih yang ini, kemudian kita okekan. Nah, di sini nanti seharusnya kita menunggu 5 menit seperti itu. 5 detik. Kita coba ini.
Kemudian kita akan mensimulasikan pada Proteus tugas 2 timer 1 modif. Nah, kita coba ambil file text-nya, ini sudah terisi, kemudian kita jalankan. Nah, di sini dapat kita lihat tadi waktu kita itu 5 detik atau 5 sekon, kita harus menunggu LED ini menyala selama 5 sekon dan kemudian akan mati selama sekon. Kita hitung, misalnya ini keadaan menyala. Nah, seperti ini dia akan menyala selama 5 sekon dan akan mati selama 5 sekon, seperti ini. Kemudian selanjutnya kurva T-1 terhadap waktu untuk mengetahui perubahan waktu yang disebabkan oleh perubahan T-1. Sama seperti yang timer 0 hitungannya, akan tetapi hanya berbeda pada FFH-nya, seperti itu. Nah, buatlah konfigurasi untuk timer 2 dan buatlah kode program seperti langkah 2 namun dengan menggunakan timer 2. Dan kita akan lihat kode programnya ini, kita menggunakan timer 2. Kita open dulu filenya. Ini timer 2 ya. Ini ya, di sini kita kalau timer 2 itu bisa menampung 8 bit sama seperti timer 0. Nah, makanya di sini ada 255. Kemudian TCR2 nya 0B00001. Nah, untuk menjalankan ini kita konfigur dulu. Kemudian tugas 2 timer 2 kita oke kan. Nah, seperti ini kita run. Nah, tidak ada yang error. Kemudian kita coba kita dulu buka dulu, kita open project dulu, kemudian kita lihat rangkaian yang digunakan oleh si timer 2 ini. Oke, ini microcontroller, kemudian WIP12, kemudian Proteusnya nih. Nah, ini adalah hasilnya jika kita jalankan oleh si timer 2. Baik, kita lanjut ke tugas 3, yakni external clock sebagai counter. Adapun counter itu sendiri merupakan suatu fungsi perhitungan yang sumber clocknya nantinya berasal dari eksternal microcontroller. Contoh penggunaannya nantinya misalnya pada penghitung barang ataupun untuk menghitung sesuatu yang masuk. Baik, kita langsung saja pada percobaannya. Intinya port C pada ATmega akan dibuang ke port LCD dan port B0 pada ATmega dengan port kakinya. Nanti itu kita jalankan pada Proteus. Ini kita jalankan kode programnya dengan mengkonfigurasi pada menu project configure. Nantinya pada tab si compiler kita klik libraries dan kita pilih alphanumeric LCD untuk konfigurasi ke LCD nya. Ini contohnya. Sekarang kita lanjut ke rangkaiannya. Adapun yang dibutuhkan ATmega 8535 kristal osilator, frekuensinya 16 MHz, kapasitor 16x2 alphanumeric dan switch. Ini sudah kita rangkai sedemikian rupa. Ini dari LCD ATmega, kita tambah butonnya sebagai untuk menghitung berapa yang masuk. Ini ada kristal, ada kapasitor masing-masing model 1 microfarad. Kita lanjut, ini dia pada kode programnya ya. Sini ada include sebagai library dari ATmega, dari
LCD dan menjadi contohnya sendiri. Kita aplikasikan USTR dengan string 10. Kita buat fungsi mainnya. Ini kita asosiasikan pada port B, nantinya akan sebagai put. Selanjutnya ada LCD, kita asosiasikan LCD nya 16, berarti 16 kali 2 alphanumerik. Dan LCD clear, pada LCD put SF dia nantinya akan menampilkan file sininya counter 0 sama dengan sesuai dengan berapa yang kita tekan pada butonnya berapa kali. Selanjutnya kita buat ulangan, nantinya akan berhitung sampai terhingga sampai berapa yang kita inginkan. Langsung saja kita simulasinya. Di sini pada simulasinya kita konfigurasikan dulu. Ya, jadi clocknya 16 MHz. Garisnya biar penolaknya kita sudah checklist, kita pada data pada C, kita tulis juga bitnya. Oke, kita ubah namanya. Tidak ada error, kita jalankan. Sekarang ya, dia mulanya counter 0 ya, counter 0. Setelah kita tekan saat ini menghitung, kita bukan butonnya switchnya, dia akan menghitung 1, kita tambah 2, 3, 4, 5. Dia akan menghitung terus-menerus yang kita inginkan. Ya, sekian dari penjelasan dari tugas 3 dari praktikum sistem microcontroller modul 3 tentang timer dan counter. Apabila ada salah kata dan tutur kata yang kami kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.